Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang definisi ilmu kalam, sejarah munculnya ilmu kalam, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Di sini saya akan membahas yang pertama itu pengertian ilmu kalam tersendiri. Jika secara harfiah, istilah kalam artinya perkataan atau percakapan. Sementara secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, sifat-sifat yang mungkin ada padanya, hingga Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran akan kerasulannya. Definisi ilmu kalam menurut para ahli, beberapa ulama juga turut mengemukakan mengenai definisi dari ilmu kalam ini. Misalnya, menurut Al-Iji, ilmu kalam adalah sebuah ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen, guna melenyapkan keraguan yang ada. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ini adalah sebuah ilmu yang mengandung adanya argumen-argumen secara rasional untuk membela akidah iman dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah atau perbuatan-perbuatan baru tanpa ada contoh sebelumnya yang di dalam akidah menyimpang dari mazhab salas dan ahli sunnah. Beliau juga berpendapat bahwa ilmu ini nantinya berisikan alasan-alasan mengapa kita harus mempertahankan kepercayaan iman, tentu saja dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisikan bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahlu sunnah. Menurut Hasbi al-Shidiqi, keberadaan ilmu kalam atau ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik itu dalil nakli, akli, maupun dalil wujdani. Dari beberapa pendapat ahli mengenai apa itu ilmu kalam, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan akan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan adanya bukti-bukti yang valid. Kepercayaan tersebut melingkup pada Allah Subhanahu wa taala berserta sifatnya, Rasul, wahyu, akhirat, iman, dan lain. Mengapa ilmu ini disebut ilmu kalam? Karena pertama, persoalan yang terpenting untuk dijadikan pembicaraan pada abad permulaan Hijriah adalah apakah kalam Allah yang dimaksud di sini Al-Quran itu termasuk qadim atau hadis. Maka dari itu, keseluruhan dari ilmu ini menggunakan nama tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu bagian terpenting dalam kajiannya. Yang kedua, dasar dari ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran, dan pengaruh dalil pikiran ini tampak jelas terutama dalam pembicaraan para mutakallimin atau ahli teologi Islam. Perlu dipahami sekali lagi bahwa objek kajian dalam ilmu kalam memang sedikit lebih rumit dan mampu menimbulkan perdebatan panjang di aliran-aliran teologi Islam. Secara singkat, pokok permasalahan yang dibahas dalam ilmu kalam ada 3 persoalan ruang lingkup, yakni yang pertama ada qismul ilahiyat, yakni esensi keberadaan Tuhan beserta sifat-sifatnya. Hal-hal yang dibicarakan adalah tentang sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kudrat dan iradat Tuhan. Persoalan ini diperdebatkan oleh aliran Qadariyah dan Jabariyah. Persoalan akan kemauan bebas manusia. Masalah ini berkaitan erat dengan kudrat dan iradat Tuhan. Masalah Al-Quran. Apakah makhluk atau tidak? Serta apakah Al-Quran azali atau baharu? Yang kedua ada Qismul Nububiyah, yakni hubungan yang memperhatikan antara Tuhan dengan makhluknya. Hal-hal yang dibicarakan adalah tentang utusan-utusan Tuhan yang telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasulnya, baik secara langsung maupun melalui perantara malaikat. Para Rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Yang ketiga ada Qismul al-Samiyat, yakni persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sesudah mati. Hal-hal yang dibicarakan adalah tentang hari kebangkitan manusia kembali di akhirat, hari perhitungan, Shiratal Mustaqim atau jembatan, dan persoalan yang berhubungan akan tempat pembalasan, baik itu surga ataupun neraka. Penggunaan istilah kalam dalam ilmu kalam kerap kali menjadikan orang awam merasa asing akan keberadaannya. Maka dari itu, terdapat nama lain untuk ilmu kalam ini, yakni pertama ada ilmu tauhid. Dinamakan sebagai ilmu tauhid sebab membicarakan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama-ulama ahli al-sunnah,
Tauhid adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan zatnya tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifat-sifatnya yang azali, tiada tara bandingan baginya, esa dalam perbuatan-perbuatannya dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua ada ilmu usluhuddin. Dinamakan sebagai ilmu usluhuddin karena membahas mengenai prinsip-prinsip agama Islam. Tidak hanya prinsip-prinsip agama saja, tetapi juga pada prinsip kepercayaan agama dengan dalil-dalil yang qat'i atau Al-Quran dan hadis mutawatir serta dalil-dalil fikiran. Yang ketiga ilmu akidah atau aqaid. Dinamakan sebagai ilmu akidah karena membicarakan mengenai kepercayaan Islam. Syekh Tahir Al-Jazairi juga menerangkan bahwa akidah Islam ialah hal-hal yang diyakini oleh umat muslim. Artinya, mereka menetapkan atas kebenaran yang ada. Masuk ke poin sejarah ilmu kalam. Jika dalam ilmu fikih lebih membahas mengenai segi-segi formal dalam peribadatan dan hukum Islam, kemudian dalam ilmu tasawuf lebih membahas mengenai segi-segi penghayatan dan pengalaman keagamaan yang bersifat pribadi, sementara dalam ilmu falsafah lebih membahas mengenai hal-hal yang bersifat perenungan spekulatif tentang hidup ini. Sejarah awal munculnya ilmu kalam adalah sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kala itu muncullah persoalan di kalangan umat Islam mengenai siapa yang hendak menjadi pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Hal tersebut kemudian diatasi dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah beliau wafat, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab, yang pada kala itu umat Islam tampak tegar dalam mengalami ekspansi seperti kejazirahan dari Arabia, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia hingga Romawi dan Mesir. Setelah masa kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah pengganti Umar. Utsman ini termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya raya. Keluarganya juga terdiri dari orang-orang aristokrat Makkah yang memiliki pengalaman dagang dan pengetahuan administrasi. Pengetahuan itu dimanfaatkan dalam memimpin administrasi di daerah-daerah yang ada di luar semenanjung Arabia. Namun sayangnya, pada masa tersebut justru cenderung terjadi nepotisme, sehingga terjadilah ketidakstabilan di kalangan umat Islam. Bahkan banyak sekali penantang yang tidak setuju pada kepemimpinan Utsman. Hingga akhirnya beliau tewas terbunuh oleh pemberontak dari Kufah, Basrah, dan Mesir. Setelah Utsman wafat, maka Ali Abi Thalib terpilih sebagai calon khalifah selanjutnya. Namun, beliau langsung mendapatkan tantangan dari pemuka-pemuka lainnya yang juga ingin menjadi khalifah. Sebut saja ada Talha, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Jamal. Kemudian, ada juga tantangan yang datang dari Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kala itu ingin menjadi khalifah dan menuntut Ali supaya menghukum para pembunuh-pembunuh dari Utsman. Atas adanya peristiwa-peristiwa itu, muncullah teologi mengenai asal-muasal sejarah keberadaan ilmu kalam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, keberadaan ilmu kalam ini memang sudah ada, tetapi belum dikenal dengan istilah demikian. Baru dikenal pada masa berikutnya, tepatnya setelah ilmu-ilmu keislaman lainnya muncul satu persatu. Terutama ketika orang-orang telah banyak membicarakan mengenai kepercayaan alam gaib atau metafisika. Dari adanya peristiwa-peristiwa politis dan historis yang terjadi di masa lalu itulah menumbuhkan faktor penyebab munculnya ilmu kalam, yakni ada dua, faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal sendiri, yang pertama ada keberadaan Al-Quran selain mengajak kaumnya untuk mempercayai kenabian dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Menyinggung pula adanya penggolongan-golongan dan agama-agama yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak membenarkan kepercayaan mereka dan membantahnya dengan alasan-alasan berikut. Yang pertama, sebagai golongan yang mengingkari agama dan keberadaan Tuhan, serta mengatakan juga bahwa merekalah yang menyebabkan kebinasaan dan kerusakan sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 24. Yang kedua, sebagai golongan-golongan syirik, sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Yang ketiga, sebagai golongan-golongan kafir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 94. Yang terakhir, sebagai golongan-golongan munafik, sebagaimana disebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 154. Yang kedua, adanya nas-nas yang kelihatannya saling bertentangan, sehingga datanglah orang-orang yang mengumpulkan ayat tersebut dan memfilsafatnya. Lalu faktor eksternal, banyak di antara pemeluk-pemeluk agama Islam yang dulunya beragama Yahudi, Masehi, dan lainnya, setelah mereka tenang dari tekanan, mulailah mereka mengkaji kembali akidah keagama mereka dan mengembangkannya ke dalam Islam. Golongan Islam yang ada pada zaman dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk pencarian Islam dan membantah alasan bahwa mereka memusuhi Islam
dengan cara mengetahui secara sebaik-baiknya akidah-akidah mereka. Para mutakallimin hendak mengimbangi lawan-lawannya menggunakan filsafat, sehingga mereka mempelajari logika dan filsafat. Ilmu kalam disebut-sebut sebagai ilmu yang dapat berdiri sendiri pada masa Daulah Dani Abbasiyah, terutama pada kala kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun yang dipelopori oleh dua orang tokoh Islam, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Keberadaan ilmu kalam ini tetap menjadi Al-Quran dan hadis sebagai sumber-sumber utama kajian mereka dalam upaya menerangkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, dan persoalan akidah Islam lainnya. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu keislaman lainnya. Banyak para ahli berpendapat bahwa ilmu kalam dan filsafat Islam itu memiliki hubungan, sebab pada dasarnya ilmu kalam juga membahas mengenai ilmu ketuhanan dan keagamaan. Sementara dalam filsafat Islam membahas mengenai pembuktian intelektualnya. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Yang pertama, sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam. Penghayatan yang mendalam lewat hati terhadap ilmu kalam ini menjadikannya lebih terhayati dan dapat diaplikasikan dalam perilaku. Maka dari itu, keberadaan ilmu tasawuf dapat disebut sebagai penyempurnaan dari ilmu kalam. Fungsi yang kedua, sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan-perdebatan yang ada di ilmu kalam. Hubungan ilmu kalam dengan syariat. Dalam agama Islam, keberadaan ilmu itu dasar di atasnya dibangun melalui syariat. Jika diibaratkan, maka syariat tanpa adanya ilmu kalam bagaikan bangunan yang tergantung di awang-awang tanpa adanya sandaran. Hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Seperti yang disinggung sebelumnya, keberadaan Al-Quran memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dengan ilmu kalam, sebab dijadikan sebagai sumber utamanya. Al-Quran memiliki pembahasan tentang Tuhan, baik berupa zat, sifat, asma, perbuatan, dan tuntutan. Sementara ilmu kalam akan membahas mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kalam dengan ilmu usuluddin. Sebenarnya, ilmu kalam ini adalah nama populer dari ilmu usuluddin. Dalam ilmu usuluddin, yang juga dikenal ilmu teologi atau ketuhanan, membahas mengenai pokok-pokok dasar agama, berupa akidah, tauhid, i'tikad atau keyakinan tentang rukun iman ke-6. Ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai Tuhan dan mendasarkan argumennya pada logika atau rasio sebagai pembuktian terhadap argumen nakli atau teks. Sementara tauhid adalah bentuk kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan mengesahkan Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Maka dari itu, ilmu kalam dan tauhid sama-sama membahas mengenai ketuhanan. Ilmu kalam dengan usul fikih. Menurut Abu Hanifah, keberadaan ilmu fikih terbagi ke dalam dua hal, yakni fikih al-akbar dan fikih al-aksar. Dalam fikih al-akbar membahas mengenai keyakinan, pokok agama, dan ketauhidan. Sementara dalam fikih al-asghar membahas mengenai cara beribadah. Nah, jadi hubungan antara ilmu kalam dengan usul fikih adalah sama-sama membahas mengenai keyakinan dan ketauhidan, terutama dalam fikih al-akbar. Selain itu, keduanya juga sama-sama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Ilmu kalam dan ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, dalam ilmu kalam juga membahas hal-hal demikian. Ilmu kalam dengan syariah atau hukum. Syariah adalah seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur pada tingkah laku batin maupun tingkah laku konkret. Nah, dalam ilmu kalam juga membahas mengenai syariah ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.